Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairiyah Nurul Insani dengan NIM 070. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan yaitu mengenai makhluk hidup tumbuh dan berkembang pada tumbuhan kecambah. Adapun alat dan bahannya yang tersedia yaitu 2 buah gelas plastik, 4 buah kapas, pipet tetes, kacang hijau, dan air. Adapun cara kerjanya, yang pertama 2 buah gelas plastik dan kapas disiapkan. Yang kedua, gelas plastik dialasi oleh kapas dengan ketebalan kurang lebihnya itu 1 cm. Yang ketiga, kapas dibasahi air dengan menggunakan pipet tetes. Jangan sampai terlalu basah atau terendam. Yang keempat, benih kacang hijau diletakkan di atas kapas sekitar 5-10 butir di setiap gelas. Yang kelima, kedua wadah tersebut disimpan pada tempat yang mendapat cahaya matahari. Adapun hasil percobaan pada hari pertama di gelas ke-1 tingginya itu 0,3 cm. Kondisinya itu terdapat 1 butir kacang hijau yang sudah terbelah cukup besar dan tumbuh tunas berwarna putih. Pada gelas kedua tingginya itu 0,2 cm. Kondisinya itu terdapat 1 butir kacang hijau sudah terbelah walaupun tidak terlalu besar dan juga bertumbuh tunas berwarna putih. Pada hari kedua di gelas pertama tingginya itu 1 cm, 0,6 cm, 0,5 cm, dan 0,5 cm. Nah, kondisinya itu 1 buah butir sudah tumbuh batangnya dan 3 buah butir masih tumbuh akar berwarna putih. Pada gelas kedua tingginya itu 0,8 cm, 0,8 cm, 0,8 cm, 0,3 cm, 0,2 cm, dan 0,1 cm. Kondisinya itu 3 buah butir sudah tumbuh batangnya. Nah, 2 butirnya ini baru tumbuh akar berwarna putih dan 1 butirnya itu sudah muncul tunas walaupun hanya sedikit. Nah, pada hari ketiga ini tingginya itu 1,4 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 0,5 cm, dan 0,3 cm. Dengan kondisi 1 butir kacang hijau batangnya sudah mulai tinggi. Tumbuh daun juga berwarna hijau, ukurannya itu kurang lebih 0,6 cm. Namun keadaan daunnya masih tertutup dan akarnya pun juga sudah mulai banyak. Nah, pada gelas kedua tingginya itu 1,2 cm, 1 cm, 1 cm, 0,2 cm, 0,8 cm, 0,5 cm, dan 0,4 cm. Kondisinya itu 1 butir kacang hijau batangnya sudah tumbuh panjang dan mulai terlihat daunnya, tapi masih berada di dalam kacang hijaunya, serta biji kacang hijaunya sudah mulai terangkat. Nah, pada hari keempat di gelas pertama tingginya itu 1,5 cm, 2 cm, 2 cm, 1,5 cm, 1 cm, dan 0,5 cm. Kondisinya itu 1 butir kacang hijau batangnya itu sudah mulai tinggi, panjang daunnya juga udah 2 cm, namun masih dalam keadaan tertutup berwarna hijau dan kulit kacangnya itu sudah mulai melepas. Nah, sedangkan pada gelas kedua tingginya itu 4,5 cm, 2,5 cm, 1,5 cm, 1 cm, 0,8 cm, 0,3 cm. Nah, dengan kondisi 1 butir kacang hijaunya ini batangnya itu sudah meninggi dan lurus. Ukuran daunnya juga sama yaitu 2 cm, namun masih tertutup dan daun sebelahnya itu berukuran 1 cm dan kulit kacangnya juga sudah mulai melepas. Nah, pada hari kelima di gelas pertama tingginya itu 12 cm, 8 cm, 7 cm, 2,5 cm, 2 cm, dan 0,5 cm. Dengan kondisi 1 butir kacang hijau sudah tumbuh daun dengan keadaan terbuka, ukuran panjangnya itu ukuran panjangnya itu 2 cm dan lebarnya itu 0,6 cm. Namun di ujung daun sedikit berwarna coklat dan batang pun mulai tinggi melebihi batas aqua gelas serta akar sudah banyak berwarna putih.
Sedangkan pada gelas kedua tingginya itu 12 cm, 10 cm, 5 cm, 2 cm, 0,8 cm, dan 0,3 cm. Dengan kondisi satu butir sudah tumbuh dalam keadaan terbuka namun sedikit keriting, dan di ujung daunnya pun juga sama, berwarna coklat, ukuran daunnya juga sama, panjangnya yaitu 2,2 cm dan lebarnya itu 1,2 cm, dan sebelahnya itu ukuran panjang daunnya itu 1,8 cm dan lebarnya 0,5 cm. Batangnya sudah tinggi melebihi batas aqua juga, serta akarnya juga sama, yaitu sudah mulai banyak. Pada hari ke-6 di gelas pertama tingginya itu 16 cm, 12 cm, 11,5 cm, 8,5 cm, dan 4,5 cm. Dengan kondisi satu butir kacang hijau ukuran panjang daunnya itu 2 dan 2,5 cm, dan lebarnya itu 1,6 cm dan 1,8 cm. Di ujung daunnya juga masih ada warna-warna coklat. Nah, sedangkan pada gelas kedua tingginya itu 16 cm, 13 cm, 10 cm, 4,5 cm, 1,5 cm, 0,5 cm. Dengan kondisi satu butir kacang hijau ukuran panjang daunnya itu 2,5 cm, lebarnya juga sama 1,8 cm. Terus sedikit di pinggiran daunnya juga sama, yaitu masih ada warna-warna coklat. Pada hari ke-7 di gelas pertama tingginya itu 18,5 cm, 15 cm, 15 cm, 10 cm, 7 cm. Dengan kondisi satu butir kacang hijau ukuran panjang daunnya itu 2,5 cm dan lebarnya itu 1,8 cm. Di ujung daunnya juga sama, masih ada warna-warna coklat. Kemudian sedangkan pada gelas kedua tingginya itu tingginya itu 17 cm, 14,5 cm, 12 cm, dan 6 cm. Dengan kondisi juga kurang lebih hampir sama, yaitu satu butir kacang hijau ukurannya itu panjang daunnya itu 2,5 cm, lebar juga sama 1,8 cm. Sedikit di pinggir daun itu ada warna coklat dan agak keriting daunnya. Yang sebelahnya itu lebih kecil daunnya, ukurannya itu panjang daunnya itu kurang lebih 1 cm dan 0,5 cm. Warnanya juga pada daunnya itu agak banyak. Warna coklat pada daunnya itu juga agak banyak. Adapun hasil rata-rata persamaan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-7, yaitu hari pertama tingginya itu 0,3 cm. Kondisinya itu sama-sama masih berbentuk kacang hijau, namun sudah ada yang terbelah dan tumbuh akar. Pada hari kedua tingginya itu 1,2 cm, kondisinya itu sudah tumbuh batang dan akar. Pada hari ketiga tingginya itu 1,9 cm, kondisinya itu tumbuh batang, akar, dan daun masih keadaan tertutup. Hari keempat tingginya itu 2,5 cm dengan kondisi batang semakin tinggi, akar semakin banyak, dan daun dua helai sudah terlihat berwarna hijau tua namun masih tertutup, dan kulit kacang hijaunya juga sudah terangkat. Pada hari kelima tingginya itu 5 cm, kondisi batangnya sudah melebihi batas aqua, daun dua helai sudah melebar, dan kulit kacang hijau sudah terlepas. Pada hari ke-6, tingginya itu 8 cm, kondisinya itu tinggi batang mencapai 16 cm, ukuran daun mencapai 2 cm, berwarna hijau tua, namun di ujung daun ada sedikit warna coklat, akar juga semakin panjang. Pada hari ke-7, tingginya itu 12 cm, dengan kondisi tinggi batangnya itu mencapai 17 cm, panjang daun dan lebar daun itu mencapai 2 cm dan 1 cm. Batang berdiri tegak, akar semakin panjang dan banyak. Berdasarkan hasil praktikum pada tumbuhan dan perkembangan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel.
Proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau khususnya dari waktu ke waktu mengalami perubahan tumbuh tanaman apabila dilihat dari bertambahnya tinggi, jumlah daun, diameter akar, dan batang pada tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut dipengaruhi oleh faktor luar maupun dari dalam. Faktor dalam berupa hormon dan gen, sedangkan faktor luar yaitu cahaya matahari, suhu udara, kelembapan udara, tanah, nutrisi, dan air. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.